Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Terima kasih buat kebersamaan kita di hari yang baru ini. Dan sebelum Pastor akan mendoakan Bapak Ibu sekalian, saya percaya kemarin waktu mendoakan ada begitu banyak kesaksian, keajaiban, kesembuhan, rahmat dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Saya sapa-sapa dulu nih yang ada di Instagram, puji Tuhan, terima kasih, shalom. Yang ada di YouTube, damai sejahtera bagimu. Yang ada di Facebook, shalom. Dan yang ada di TikTok, Dor. Di voice note, pemirsa, pendengar yang setia banget, ini suara doa-doa voice note sampai ke pelosok-pelosok daerah, ya, di Telegram dan di WhatsApp. Setahu saya Telegram saja ada kurang lebih 10.000 ya pendengar yang setia. Puji Tuhan. Tidak berlama-lama, marilah kita mulai dengan doa. Bapakku yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti dalam surga. Papa, terima kasih banget, bersyukur buat hari yang baru ini. Kami masuk di hari yang baru, kami minta ampun salah dan dosa kami. Sucikan, kuduskan kami dengan darah Yesus. Layakkan kami Tuhan masuk panjang hari ini dengan berkat damai, ketenangan, dan sukacita daripadamu. Saya berdoa lewat live streaming ini bagi pemirsa yang sedang sakit atau ada keluarga, orang tua, anak, suami sedang sakit, aliran-aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka, sehingga lewat bantuan doa ini mereka boleh mengalami, mengenal, merasakan kuasa dari Tuhanku Yesus Kristus. Dan bagi orang-orang yang terhilang, belum diselamatkan, hidup dalam dosa, dosanya datang kepada Yesus, disucikan, dikuduskan, dan Yesus memberikan hidup yang baru dan jaminan kepastian keselamatan. In Jesus' name, hadirat Tuhan yang kudus bermanifestasi di dalam pelayanan doa live streaming hari ini. Karena kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Dalam Engkau, setiap kami mendapatkan ketenangan dan kemenangan. Mari kita belajar bersyukur. Pujian ini menjadi penguatan bagi Anda sekalian. Kekuatan sejati orang. Bagaimanapun keadaan orang percaya hari ini, mereka tidak sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia merendah suatu karya yang baik untuk rancangannya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan kita, Anda dan saya. Dalam tangannya seluruh hidup kita tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan. Selama-lamanya
ikut Yesus. Kita ada sampai hari ini, ketahuilah bahwa semua karena Tuhan baik. Ketik ramai-ramai, Tuhan baik. Ketik ramai-ramai, Tuhan baik. Amin. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati orang-orang sakit. Dan Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. In Jesus' name. Silakan Bapak Ibu sekalian yang merasa terberkati bisa di-share, dibagikan, diposting ulang, dan mana ini yang di TikTok, tap layarnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aku dan Anda ada hari ini, kita mengucap syukur karena semua ada karena kasih-Nya. Bantu pelayanan. Seperti apakah? Apakah maksudnya Pastor meminta Anda membantu saya? Bukan begitu, tapi saya rindu ini pelayanan bukan jadi berkat hanya untuk orang sakit, tapi juga rindu menjadi berkat bagi semua gereja. Karena saya rindu semua gereja Tuhan itu semarak, jiwa-jiwa pujian berdampak positif. Jadi kiranya sebentar renungan singkat bukan cuma sekedar penyembuhan bagi orang sakit, tapi juga penguatan bagi rekan-rekan gembala, pendeta. Ada yang sudah capek atau ada yang pura-pura bahagia, ada yang sebetulnya sudah tidak tahan tapi dia berusaha untuk coba-coba untuk ku coba untuk bertahan. Kiranya sharing ini bisa menjadi berkat, bantu pelayanan. Jadi bukan cuma sekedar orang sakit didoakan berkat kesembuhan, tapi juga bagi pelayan Tuhan, khususnya pendeta, gembala, engkau yang sudah melayani lama tapi engkau belum bisa untuk berkembang lebih lagi, kiranya sharing dan hadirnya pelayanan ini bisa menjadi sahabat, relasi, teman sekerja. Karena saya juga pernah alami situasi seperti itu, masa-masa sukar. Tapi bagaimana cara saya menghadapinya? Satu ayat firman Tuhan yang sangat saya suka, dan ini pujian sangat viral ya, dan dimana pastor melayani baik di live streaming atau onsite, atau di lapangan kah, di gor kah, di stadion kah, pujian ini selalu hadir dan menjadi berkat penguatan bagi setiap umat Tuhan, tamu-tamu yang hadir. Sebelum Anda saya taburi firman Tuhan, biarlah pujian dari Filipi 4 ayat 13 ini menjadi berkat penguatan bagi setiap kita. Apapun terjadi dalam pelayanan hidup kita, kesehatan kita, Tuhan tetap penolong yang setia. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia, dan kesetiaannya sudah dibuktikan. Dia mati di kayu salib untuk keselamatan jiwa setiap kita. Jangan ragu, ikut Yesus. Kita akan bersama-sama penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau sudah buktikan. Kami hidup oleh karena percaya
Amin. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Dan pekerjaan Tuhan untuk pelayanannya yang kita dipercayakan itu adalah sempurna. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus, karena setiap mereka yang datang pada Yesus, Tuhan itu baik, tidak pernah menolak, dan selalu memperhatikan setiap seruan, doa, harap, dan apa yang menjadi kerinduan mereka. Bapak Ibu terkasih pemirsa, hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Silakan pemirsa mengetik ayat suci firman Tuhan ini, lalu seperti biasa di-share, di-posting ulang, dibagikan. Yang belum like silakan like, yang belum subscribe, follow silakan di-follow. Puji Tuhan, ya. Terima kasih. Kerinduan kita setiap hari media sosial dipenuhi oleh firman Tuhan. Amin. Ada tertulis dari 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Dari ayat ini saya mau menyampaikan kepada seluruh pemirsa terkasih, dimanapun Bapak Ibu beribadah, berjemaah, atau bergereja, perhatikan ayat ini. Ini adalah firman Tuhan. Hormati gembala Anda. Hormati pemimpin rohani Anda. Dan mereka adalah sosok orang yang patut Anda hormati, bahkan 2 kali lipat. Jadi kalau Anda menghormati sesama, itu adalah buah daripada orang Kristen. Menghargai, termasuk musuh-musuh kita, jangan dendam. Ya, menghargai, hormat kepada yang lebih tua, itu adalah ajaran Alkitab firman Tuhan Yesus. Tapi bagi pemimpin rohani kita, bahkan kita bisa, dan Tuhan arahkan kita, hargai, hormati mereka 2 kali lipat. Artinya berikan mereka tempat yang layak untuk dihargai, karena mereka siang malam itu doakan Bapak Ibu, domba-domba milik Kristus. Mereka yang berjaga-jaga atas jiwa Anda. Maka hormatilah mereka 2 kali lipat, karena mereka sebagai pemimpin yang memberikan teladan kesaksian Yesus Kristus di muka bumi ini. Namun juga di antara setiap hamba-hamba Tuhan, saya bicara juga sebagai hamba Tuhan, meskipun saya bukan gembala, ya, banyak orang yang menduga saya gembala, tapi saya sampaikan kembali, saya tidak fokus atau tidak mau masuk dalam penggembalaan. Tapi saya ladang bakti untuk membantu orang saja.
Karena dulu saya sakit, Yesus sembuhkan. Saya rindu pelayanan ini juga menjadi berkat kesembuhan bagi banyak orang sakit. Dulu saya susah, banyak utang, menderita, miskin. Sekarang Tuhan percaya saya berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saya rindu supaya juga menjadi berkat. Itulah sebabnya bagi setiap pendeta, gembala, hamba Tuhan, ketika engkau juga ada kerinduan bagaimana pelayananmu bisa berdampak, ya paling tidak bisa seperti apa yang Tuhan percayakan kepada Pastor Andi. Saya rindu berbagi, saya rindu mensupportmu, saya rindu untuk bisa semua gereja yang digembalakan hamba-hamba Tuhan. Saya percaya semua hamba Tuhan diurapi Tuhan. Biarlah semua gereja kebaktian yang ada semua penuh semarak, tidak ada kursi yang kosong, karena jiwa-jiwa haus dan lapar datang memuji Tuhan Yesus dalam kebaktian yang Anda pimpin. Oleh sebab itu, kita juga harus perhatikan unity, satu hati, ya, satu tubuh, beda fungsi, saling menghargai. Tercatat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu ketik ayat-ayat ini. Saya berusaha cepat biar bisa ringkas dan kita doa setelahnya. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita akan temukan di sini beberapa perbedaan, tapi saya mau tekankan jangan melihat perbedaannya, lihatlah kesamaannya. Supaya tidak ada perpecahan, iblis tidak bermain di sana. Karena kalau sama iblis kita buka celah, kita tutup saja, dia cari celah, apalagi buka dengan cara nonjolkan perbedaan, nanti itu menjadi perpecahan. Saya bacakan ya, Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut men-share. Ada tertulis di sini perikopnya pasal ini, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda, ya. Saya bacakan ayat 1 sampai 5. Sebab itu aku menasihatkan kamu orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Secara keseluruhan yang kita bisa melihat di sini perbedaannya dalam baptisan. Jangan lihat perbedaannya. Nanti kita bisa saling debat kusir, akhirnya iblis bermain. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Jangan buka celah. Nah, jelas kita sebagai sesama hamba Tuhan, satu Tuhan toh, Tuhan Yesus. Satu iman kan, beriman kepada Alkitab, kitab suci. Orang Kristen beriman kepada 39 perjanjian lama, kitabnya 27 perjanjian baru, kitab dalam seluruh Alkitab 66 kitab. Beda sama orang Yahudi, mereka percaya kepada 613 ajaran-ajaran daripada Musa, ya. Beda juga dengan agama yang lain. Tapi kita sudah jelas, satu iman, kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah Injil Yesus Kristus sendiri. Satu baptisan, ya memang ada yang baptisnya saya pernah dengar, ada yang pakai bendera, ada yang pakai percik, ada yang selam. Ya, sebetulnya kalau kita melihat baptisan sendiri yang Alkitab ajarkan itu justru ada yang lain
Tetapi yang kita mau fokus di sini baptisan pertobatan dulu. Kalau di dalam Matius pasal 3 ayat 11 di sana dikatakan ada baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Yesus yang berkata seperti itu. Matius 3 ayat 11. Tapi yang saya sedang bicara ini untuk kesatuan tubuh Kristus, ya, di Balikpapan atau dimanapun berada, pelayanan berkembang luar biasa. Akhir zaman Tuhan karuniakan urapan mujizat kepada gereja Tuhan lipat kali ganda. Maka kalau namanya baptisan pertobatan, ada yang percik, ada yang selam, udah kita sebaiknya tidak usah mempermasalahkan, ya, di mana jiwa itu digembalakan. Kalau misalnya di satu gereja mereka menjalankan baptisan percik, ya puji Tuhan jalankan. Kalau satu gereja menjalankan baptisan selam, puji Tuhan jalankan. Tidak usah kita berdebat, karena kita punya tujuan satu, yaitu sama-sama kita mau pulang ke sorga. Dan jalan ke sorga hanya satu, Yesus Kristus. Saya umpamakan tubuh Kristus, gereja Tuhan itu seperti satu rumah. Satu rumah beda kamar, ada banyak kamar, tetapi satu atap. Atapnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang saya sampaikan ini rasanya pingin lebih lagi, tapi waktu saya tahu jam 7 banyak yang harus untuk aktivitas, kerja, masuk kantor, pelayanan, ya. Dan saya juga berdoa biar di hari-hari berikutnya kita bisa terus setia ikut Tuhan, bertumbuh dan berbuah. Saya senang sekali di pelayanan ini banyak yang bersaksi sejak ikut live-nya pastor setiap pagi jam 6.15 kurang lebih. Banyak sekali yang mengalami perubahan, yang belum suka baca Alkitab sekarang tercandu-candu, mulai sekarang ketagihan. Biarlah setiap kita terus bertumbuh, apa yang firman ajarkan, hormati gembalamu dan teman-teman gembala. Mari kita jangan saling melukai, karena satu bagian tubuh yang sakit, seluruh anggota badannya merasakan sakit. Marilah kita bertumbuh satu arah, yaitu kerajaan surga Yesus Kristus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat firman-Mu. Kami percaya firman ini adalah suara-Mu untuk setiap hati kami, khususnya hamba Tuhan, gembala, dan juga sebuah berita baik untuk umat Tuhan, jemaat, agar berhenti ngomong jelek pemimpin rohani mereka, dan mulai hari ini belajar memberikan apresiasi, hormat akan keteladanan mereka, dan bahkan jerih lelah mereka yang berdoa untuk jiwa-jiwa dan melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi. Saya berdoa semua pemirsa sekalian yang sudah mendengar firman, terberkatilah engkau. Apabila di antara tubuh Anda ada yang sakit, saat ini aliran-aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu in Jesus name. Yang sedang sakit hati, luka, rasanya nyeri tapi tidak berdarah, dicek di dokter tidak apa-apa, tapi kok rasa sesak, ada kepahitan. Saya berdoa saat ini Roh Kudus yang lebih manis daripada anggur para raja mengalir di hati yang pahit, supaya ada kesembuhan. Akar yang pahit dicabut sampai ke akar-akarnya, ditumpas dalam nama Yesus. Dan anggur yang manis, Roh Kudus mengubah hidupmu, yang gelap menjadi terang, yang tadi pahit menjadi manis. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau percaya, dua tanganmu tumpangkan di dada. Saya terima anggur yang manis, hidup yang baru, hati yang baru, hati yang penuh sukacita, hati yang bersyukur, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Bagi Bapak Ibu yang mau saja, silakan bisa angkat air minum dan minyaknya. Puji Tuhan. Setiap air minum dan minyak, setiap pribadi yang mengangkatnya saat ini, saya berdoa, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah rohmu. Dan air dan minyak yang engkau pegang atau tumpangkan tangan, saya berdoa aliran-aliran kuasa kesembuhan mengalir, sehingga lewat pelayanan air dan minyak ini, tanda-tanda ajaib, orang-orang sakit boleh mendapat kesembuhan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya berdoa lewat pelayanan media air dan minyak ini,
banyak orang boleh mengenal, merasakan, dan menerima Tuhan Yesus, tahu siapa Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat dan tabib yang ajaib. Dokter di atas segala dokter. Bagi manusia mustahil. Mungkin satu keadaan sakit, dokter angkat tangan. Saat ini lewat pelayanan air dan minyak ini, Tuhanku berkuasa. Lewat pelayanan ini Tuhan turun tangan menyembuhkan sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Air dan minyak di tangan Anda dan saya sudah diberkati. Puji Tuhan. Airnya bisa diminum. Kalau Anda yang baru ikut, sekarang Anda pegang juga airnya, biar sama-sama juga bisa dapat berkat. Puji Tuhan, airnya di tangan Anda diberkati. Setelahnya bisa minum atau kasih kepada orang tua, anak, atau kerabat yang sakit. Dalam nama Yesus, orang-orang sakit, mereka akan terima kesembuhan ilahi. Amin. Saya mau minum. Kalau orang bertanya, Pastor ini setiap hari segar, dan pagi bertahun-tahun dan terberkati, ceria, apa rahasianya? Ya, doa. Dan setiap pagi saya minum air doa, air berkat. Anda pun demikian. Saya berdoa setiap Anda juga sehat selalu. Amin. Segar banget. Puji Tuhan. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Kita masuk sesi untuk doa berkat. Dengan tangan terangkat, pemirsa yang terkasih, masuklah engkau di hari yang baru dalam pekerjaan, pelayanan, tugas, studimu, dan seluruh aktivitasmu. Terimalah berkat perlindungan Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, dimanapun engkau berada, kuasa Tuhan menyertai, baik engkau tugas pelayanan maupun juga perjalanan, aman, selamat. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah setiap pelayanan Anda, di mana Anda baik misi ataupun penggembalaan atau dalam gereja lokal, diberkati semuanya. Biar firman ini banyak didengar oleh jemaat, supaya jemaat juga bisa menempatkan dirinya sebagai jemaat yang memberikan penghargaan kepada hamba-hamba Tuhan sesuai dengan teladan hidup mereka. Terimalah berkat ini. Yang sakit, engkau sehat. Yang susah, ada jalan keluar. Secara khusus saya tergerak kembali menyampaikan ini, doa berkat. Anda yang terikat hutang piutang hari ini, angkat tanganmu, diberkatilah engkau sehingga engkau bisa menyelesaikan hutang piutang yang sedang terjerat oleh engkau. Dalam nama Yesus, bagi Anda yang sedang terancam deadline hari ini, baik itu dari ancaman bank atau debt collector atau tempat Anda hutang piutang, saya kembali berdoa, kuasa Tuhan menolong engkau agar engkau bertobat dan berkat Tuhan turun, engkau bisa dimampukan menyelesaikan segala yang menjadi beban hutang piutangmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat ini kita terima dengan ucapan syukur dan yakin betul-betul dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia,
setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu